Salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak yang terkena pandemi COVID-19, adalah memberikan stimulus ekonomi, yakni insentif pajak untuk memberikan keringanan bagi beban yang ditanggung oleh para wajib pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru yang tertuang dalam PMK 82 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PMK nomor 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni yang pertama, dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat perekonomian dunia secara masif dan signifikan, termasuk perekonomian Indonesia. Dan yang kedua, pemberian insentif perpajakan harus diberlakukan secara selektif bagi jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi. Nah, bagi kawan pajak yang ingin tahu mengenai informasi lebih lanjut atas insentif perpajakan ini, yuk kita ikuti podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau, Sadar, Peduli, dan Kontribusi. Halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kawan pajak berada, ingat untuk tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan agar selalu sehat dan bahagia. Bertemu dengan saya Devi, host podcast pajak Podtex Kanwil DJP Kepulauan Riau. Channel ini adalah saluran resmi podcast perpajakan Kanwil DJP Kepulauan Riau dalam menyampaikan informasi atau diskusi mengenai perpajakan. Tema untuk Podtex hari ini yaitu insentif pajak. Dan hari ini kita bersama Bapak Herman, selaku fungsional penyuluh pajak di Kanwil DJP Kepulauan Riau. Halo, selamat datang Bapak Herman, bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak Devi, terima kasih Mbak Devi. Mbak Devi gimana kabarnya? Kabar saya baik juga, terima kasih Bapak. Ya, hari ini podcast kita bertemakan insentif pajak. Nah, sebelum memulai lebih jauh lagi, insentif pajak ini kan merupakan salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah sebagai langkah dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, kenapa diberlakukan insentif pajak ini? Baik Mbak Devi, kawan pajak sekalian dimanapun Anda berada ya. Jadi sebenarnya insentif yang dilakukan pemerintah untuk kali ini dalam PMK 82 2021 ini merupakan perpanjangan dari insentif-insentif yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah. Dari mulai pertama tuh ya, dari mulai 2023 sejak pandemi ini berjalan, jadi ini artinya diperpanjang terus nih. Jadi diharapkan dengan adanya insentif ini, itu masyarakat memiliki nilai tambah, ada daya beli yang bertambah di situ. Jadi untuk menjaga daya beli agar ekonomi itu juga kita berputar, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi kita itu akan cepat kembali pulih. Gitu Mbak. Berarti ini sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi nasional ya Pak? Salah satu bentuknya ya Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, nah, silakan, tadi Pak. kita sudah membahas sedikit mengenai insentif pajak. Nah, siapa saja sebenarnya yang dapat memanfaatkan insentif pajak ini Pak? Kalau kita insentif pajak, berarti yang memanfaatkan adalah wajib pajak. Nah, tapi kan ini kan jenisnya bermacam-macam ya. Maka pasti ada syarat dan ketentuan untuk masing-masing jenisnya dan untuk masing-masing yang memanfaatkan. Jadi tergantung jenisnya itu apa. Oke, berarti tergantung jenis dari pajak yang diberlakukan. Jenis insentif iya. pajak yang Oke. Kalau begitu apa saja insentif pajak yang diberlakukan Pak? Itu banyak Mbak ya. Nanti mungkin kita ada buat beberapa sesi tentang insentif pajak ini. Tapi mungkin di pertemuan ini itu nanti kita sedikit cerita tentang 21 dan UMKM. Jadi artinya ini masih yang sifatnya personal. Nanti mungkin di podcast selanjutnya kita cerita tentang industri gitu kan, masalah seperti pembebasan 22 impor dan sebagainya. Ya, berarti untuk kawan pajak sekalian hari ini kita akan membahas mengenai insentif pajak untuk PPh pasal 21 dan PPh untuk UMKM. Iya gitu Pak, ya, Pak? jadi hanya dua itu saja dulu. Dua dulu. Jadi biar lebih fokus, biar lebih ngerti gitu ya, jadi banyak yang manfaatkan gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita akan masuk ke insentif yang pertama ya Pak, yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Benar begitu ya Pak? Benar Pak. Oke. Boleh dijelaskan insentif ini dapat diterima oleh siapa saja? Untuk yang insentif 21 itu tidak ada perubahan. Jadi sama seperti yang aturan sebelumnya, yang PMK 9 ya. Jadi sama seperti itu. Jadi hanya pemerintah memperpanjang yang dulu dari Januari sampai dengan Juni, sekarang Juli sampai dengan Desember. Berarti artinya pemerintah tahun itu ngasih setahun penuh nih, 2021 gitu Mbak.
Nggak ada perubahan ya. Oh, tidak ada perubahan. Dari mulai siapa yang memanfaatkan, itu nggak ada yang berubah. Tapi yang perlu ingat tuh gini, wajib pajak itu harus menyampaikan kembali permohonannya ya. Permohonan melalui DJP online agar bisa mendapatkan insentif ini. Berarti semuanya melalui DJP online. DJP Pak? online. DJP online. Oke. Kalau begitu apakah ada kriteria tertentunya Pak untuk penerima insentif? Oke, jadi gini. Jadi biar lebih pahami ya, kawan pajak sekalian. Jadi insentif itu gimana sih? Saya kasih ilustrasi begini. Jadi misalnya ini saya pemberi kerja, saya punya perusahaan, dan Mbak Devi bekerja sama saya. Maka kewajiban saya adalah ketika saya memberi penghasilan ke Mbak Devi, akan saya potong tuh pajaknya. Nah, dengan insentif ini, potongan pajak yang seharusnya saya potong dan saya store ke negara, itu saya kembalikan ke Mbak Devi. Jadi harapannya Mbak Devi dapat uang tambahan nih. Jadi pajak yang seharusnya distorkan ke negara, kita ke pemerintah dan diberikan kepada si pekerja. Jadi Mbak Devi mungkin yang biasa beli bakso 10 bungkus gitu ya sekarang juga belinya jadi 12 gitu. Jadi biar daya beli itu bertambah. Untuk pemulihan ekonomi. Iya, jadi biar tukang bakso juga bisa laris jualan. Iya benar, oke. Untuk wajib pajak tersebut yang ingin memanfaatkan insentif itu, apakah ada cara tertentu yang harus dilakukan? Oke, nah sekarang ini, kalau si pekerja jelas dia hanya bisa melaporkan ke pemberi kerjanya. Ini pajak saya sebenarnya udah dapat insentif atau belum nggak, gitu kan? Nah, yang berperan aktif siapa di sini? Pemberi kerja. Jadi si pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan boleh memanfaatkan fasilitas ini dengan syarat apa? Dia mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan insentif ini. Nah, setelah itu baru yang dia store setiap bulan itu ya, yang paling 21 laporkan tanggal 20 bulan berikutnya itu. Nah, jadi sebelum tanggal 20 berikutnya dia juga harus sudah lapor realisasi. Berarti realisasi dilaporkan setiap bulan ya Pak? Setiap bulan. Sama seperti laporan SPT 21 masa. Sampai bulan Desember tahun 2021 ini ya Pak? Oh, ada lagi nih Mbak Devi. Jadi kalau 21 ini lebih enak ya. Jadi yang ngajukan itu hanya pusat saja. Itu kan banyak tuh yang perusahaan punya cabang di mana-mana. Soalnya perusahaan di Jakarta, cabang di Batam, di Medan. Jadi yang mengajukan itu adalah yang di Jakarta saja, yang pusatnya saja. Tapi laporan realisasi itu di setiap cabang. Jadi yang Medan juga lapor, yang Batam juga lapor gitu. Oke, untuk memanfaatkan insentif ini apakah ada kewajiban yang harus dilakukan? Kewajibannya dia hanya melaporkan realisasi tadi, yang pertama. Terus yang kedua, ia membayarkan pajak yang seharusnya dibayar tadi, yang ditanggung pemerintah, tunai kepada karyawannya. Itu sih syaratnya. Laporan realisasi tersebut melalui DJP online. DJP online. Oke, baiklah. Mungkin itu mengenai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ya Pak? Oke Mbak. Kita lanjut kepada insentif yang kedua nih kawan pajak, yaitu PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Nah, ini WP UMKM kan seharusnya dikenakan pajak 0,5% ya Pak? Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Sebenarnya kan gini ya, sebenarnya 0,5% itu juga sudah kecil. Jadi misalnya kalau tukang bakso jualan bakso 200 piring, sebenarnya jatah negara kan cuma 1 piring ya, 0,5% ya. Tapi ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi, itu Mbak Devi ya. Jadi pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi yang 0,5% tadi juga ditanggung oleh pemerintah. Dan harapan juga meningkatkan daya beli dan pemulihan ekonomi. Oke. Nah, untuk memanfaatkan insentif ini bagi wajib pajak UMKM tersebut, apakah ada kewajiban yang harus dilakukan? Nah, ini lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi ya Pak? Kalau 21 itu ada permohonannya ya. Ini nggak perlu permohonan. Nggak perlu permohonan? Nggak perlu. Jadi ini cukup hanya melaporkan realisasi saja. Oh iya benar. Misal nih, bulan Juli. Bulan Juli itu saya wajib bayar misalnya PPh UMKM saya itu yang final PPh ditanggung pemerintah sekitar 500.000. Maka saya tinggal buat laporan realisasi 500.000 tanpa perlu membayar. Dan itu juga dilakukan setiap bulannya ya? Setiap bulan, paling lama tanggal 20 berikutnya sama dengan DJP online juga. Melalui DJP online juga, tanggal 20 bulan berikutnya sampai masa pajak Desember 2021. Berarti semuanya dilakukan secara online ya Pak? Sekarang online Pak. Sekarang tinggal gadget kita saja kan, di depan mata tinggal login, lapor realisasi dan sebagainya bisa. Berarti nggak perlu ke kantor pajak ya Pak? Dari handphone kawan pajak bisa? Bisa. Oke. Nah,
kalau misalnya nih Pak ada wajib pajak yang tidak melaporkan realisasi di bulan tertentu, misalnya di bulan Juni. Nah, apakah ada sanksinya Pak? Jadi karena ini insentif ya, jadi kalau dia nggak manfaatkan, gimana? Ya berarti dia dianggap tidak menggunakan insentif. Berarti kita anggap bahwasanya dia melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti biasa. Seperti biasanya. Jadi dia harus bayar seperti ketentuan yang sebelumnya. Berarti kalau tidak melaporkan realisasi, dia dianggap tidak memanfaatkan insentif. Iya, tidak memanfaatkan insentif, berarti kewajiban dia melekat seperti kewajiban yang biasanya ya. Tetap membayar 0,5%. Iya. Dan kalau tadi bulan Juni tidak melaporkan realisasi, untuk bulan-bulan berikutnya bagaimana Pak? Boleh. Oh boleh? Boleh dijelaskan lagi Pak? Misalnya gini, saya bulan Juni itu lupa, udah tanggal 23, ya kan? Ya dan berarti mau nggak? 20 ya Pak? Iya, soalnya tanggal 20. Berarti kan mau nggak mau saya harus bayar yang bulan Juni. Iya benar. Juli saya ingat nih, maka saya laporkan realisasinya. Berarti dianggap menggunakan insentif. Gitu. Oke. Berarti hanya untuk bulan tertentu aja ya Pak, tidak kena ke bulan-bulan berikutnya, begitu ya? Artinya dia boleh memanfaatkan sepanjang sebelum lewat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Pajak ini mengenal pemotongan dan pemungutan ya Pak. Boleh dijelaskan bagaimana pelaksanaannya Pak? Nah gini, sederhananya gini ya. Misal nih, saya itu UMKM ya. Boleh orang pribadi atau badan, misalnya saya itu punya usaha jasa servis AC. Oke, nah sekarang Mbak Devi punya perusahaan juga. Nah, Mbak Devi itu memanggil saya untuk mengurangi AC-nya. Misalnya nilai kontrak itu 10 juta. Kan Mbak Devi itu punya kewajiban juga untuk memotong kan? Memotong penghasilan yang Mbak Devi berikan kepada saya. Nah, pada saat juga gitu, itu dibebaskan juga. Jadi yang harus saya dipotong itu dibebaskan. Jadi saya dapat penuh loh 10 juta. Tahun itu kan dipotong tuh. Nah sekarang saya dapat penuh 10 juta. Gitu. Oke benar. Asalkan melaporkan realisasi. Nah yang melaporkan itu siapa? Yang memberikan penghasilan. Oh iya. Siapa yang memberikan penghasilan? Mbak Devi. Maka Mbak Devi yang melaporkan realisasinya. Untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut. Iya. Kalau saya tinggal dapat uangnya, sama tinggal dapat bukti potongnya. Oh begitu. Oke, baiklah, mungkin itu ya Pak mengenai PPh final UMKM ditanggung pemerintah, atau ada informasi tambahan lagi Pak? Itu aja Mbak. Itu aja. Jadi ya? Dua masalah final tanggungan ini sangat gampang gitu ya. Gampang. Dia tidak perlu mengajukan permohonan, hanya tinggal melaporkan realisasi saja. Melalui DJP online ya, jadi melalui lebih gampang. Online. Jadi silakan dimanfaatkan untuk kawan pajak yang berhak memanfaatkan insentif. Sangat mudah sekali ya Pak, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak ini bagi kawan pajak, yaitu PPh pasal 21 dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Ya baiklah, sebelum kita tutup, apakah ada closing statement nih Pak untuk kawan pajak sekalian? Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi kawan pajak dimanapun Anda berada, jadi kita harapkan dengan telah diterbitkannya PMK 8221 ini, jadi kita paham mana yang jadi hak kita, mana yang jadi kewajiban kita. Kalau memang kita berhak manfaatkan fasilitas ini, maka silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang kita punya kewajiban pajak, misalnya hutang pajak, melapor SPT dan sebagainya, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Jadi biar balance lah ya antara hak dan kewajiban. Sebagai wajib pajak yang baik juga. Iya, apalagi kan sekarang ini tengah pandemi ya, Mbak Devi ya. Jadi sekarang ada pajak untuk vaksin. Betul. Kan 78% uang pendapatan negara kita kan dari pajak. Jadi sekarang nih pemerintah lagi banyak habis nih uang nih untuk vaksin. Apalagi kalau malam-malam misalnya kita dengar ambulan dan sebagainya gitu kan. Itu udah berapa tuh biaya rumah sakitnya, biaya ambulannya, biaya penanganan dan sebagainya. Maka kalau memang kita punya kewajiban pajak, maka silakan kita patuhi kewajibannya, kita bayar sesuai ketentuan. Tapi kalau memang kita berhak mendapatkan insentif, berhak mendapatkan fasilitas, silakan manfaatkan. Kita manfaatkan insentif pajak ini. Baiklah, terima kasih Bapak Herman atas closing statement yang luar biasa dan juga perbincangan singkat mengenai insentif pajak, yaitu PPh pasal 21 dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Ya gimana kawan pajak, semoga bisa memberikan pencerahan ya terkait insentif perpajakan sebagai program pemulihan ekonomi nasional. Dan apabila kawan pajak memiliki pertanyaan terkait dengan perpajakan, dapat menghubungi kami di hotline Podtex 0822 1500 200 dan sosial media Kanwil DJP Kepulauan Riau. Apabila kawan pajak punya saran mengenai tema yang ingin kita diskusikan bersama, langsung saja tinggalkan di kolom komentar dan kita akan bahas pada seri berikutnya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan share ke kawan pajak yang lainnya agar seluruh kawan pajak mendapatkan informasi yang tentunya up to date mengenai perpajakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau berikutnya. Sadar, peduli, dan kontribusi.